Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang bahaya makan mie instan berlebihan bagi kesehatan. Ya, sobat sekalian, sudah menjadi hal yang umum atau jamak kalau kita itu mengenal mie instan itu adalah makanan sejuta umat ya. Ketika kita sudah tidak ada makanan di dapur ataupun kalau kita sudah sebagai bekal untuk keluar yang lebih praktis ya, kita memang lebih memilih mie instan ya. Pertama pastilah murah ya, dan juga yang kedua praktis, yang ketiga itu makanan yang sangat favorit dengan rasa yang dengan berbagai rasa yang ada di pasaran sekarang yang juga menggoda ya. Nah ini sudah kita juga ketahui bahwasanya terkait masalah mie instan ada juga sisi negatif, yaitu bahaya yang mengintai ketika kita itu menganggap itu makanan biasa ya. Mie instan itu memang termasuk praktis, makanan praktis yang banyak digemari oleh kalangan ya. Tetapi bahaya yang kita ketahui yang sebagian sudah kita pahami, tapi belum kita sadari ketika kita paham bahwasanya ada bahaya di balik konsumsi mie instan yang berlebih. Tetapi kadang itu dilalaikan ataupun diabaikan sebagian dari kita. Nah, sebenarnya apa itu mie instan itu? Mie instan itu adalah makanan olahan yang dari tepung terigu yang kemudian dengan berbagai minyak nabati serta perasa tambahan gitu ya. Sebelum dipasarkan dengan tekstur kering, mie instan tersebut itu sudah lebih dulu matang, kemudian dikeringkan atau digoreng untuk mempersingkat waktu memasak bagi kita konsumen gitu ya. Untuk mendapat cita rasa pada mie, setiap kemasan dilengkapi bumbu tambahan yang mengandung tinggi kandungan sodium ya. Nah, ini yang memang yang selain bahaya dari konsumsi mie itu sendiri, juga bumbu yang ada disertakan dalam mie instan itu juga patut kita waspadai gitu ya. Rata-rata kalau kita melihat mie instan kandungannya memang berbeda-beda ya, tapi rata-rata mempunyai kandung yang sama seperti misalnya 188 kalori ya, jadi hampir 200, yang juga kita patut perhitungkan bagi kita terutama yang menjaga kondisi kesehatan supaya tidak begitu overweight ya. Kemudian juga kandungan karbohidrat 27 gram, lemak juga ada 7 gram, 5 gram protein, 1 gram serat, 891 mg natrium, 16% tiamin, 13% folat, kemudian 10% mangan, 9% besi, 9% niacin, dan 6% riboflavin ya. Jadi memang banyak sekali kandung kalori yang harus kita waspadai, karena kalori yang berlebih itu juga menimbulkan efek misalnya overweight ya. Nah, apa saja resiko kalau kita berlebihan makan mie instan? Yang pertama adalah malnutrisi ya, coba sekalian ya. Jadi hasil penelitian ya, misalnya di Korea itu menemukan bahwa orang-orang yang keseringan makan mie instan memiliki asupan nutrisi lebih rendah dibandingkan yang tidak mengkonsumsi makanan ini ya. Selain meningkatkan risiko malnutrisi, bahaya makanan mie instan ini terlalu sering juga dapat mempengaruhi perilaku makan Anda jadi kurang sehat ya. Jadi nutrisi yang ada dalam mie instan sebenarnya tidak ada gitu ya, ataupun sedikit ya. Kita tidak tidak mempunyai banyak nutrisi yang penting ya, misalnya protein ya, serat, vitamin A, C, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi malnutrisi itu adalah salah satu resiko ataupun bahaya ketika kita konsumsi rutin mie instan. Yang kedua adalah gangguan fungsi ginjal ya. Perasa tambahan dalam mie instan itu memiliki kadar natrium cukup tinggi dan kandungan garam itu bisa berdampak buruk pada fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal kita akan terus bekerja keras ya. Itu lebih bekerja keras kalau kita juga mengkonsumsinya berlangsung berkali-kali. Misalnya satu karenanya harga murah ya, seorang bisa itu sehari bisa sampai rutin ya, pagi siang malam mie instan. Nah, itu
juga patut menjadi perhatian karena ginjal kita akan bekerja lebih keras. Apabila jumlah natrium tersebut terus bertambah, yang terjadi adalah penumpukan natrium dalam tubuh dan meningkatkan stroke hingga kanker perut ya. Coba bayangkan. Nah, memang kalau kita melihat setelah sekian tahun kita mengkonsumsi tidak ada efek ya, dan wajib diketahui bahwasanya efeknya itu nanti, dan ini adalah akumulasi nanti yang kita dapatkan kalau kita mengabaikan dengan terus-menerus mengkonsumsi mie instan. Bahaya ketiga ketika kita mengkonsumsi rutin mie instan adalah gangguan pencernaan ya. Nah, ini memang mie instan merupakan makanan yang sulit dicerna ternyata ya, dan dicerna oleh pencernaan sehingga membuat sistem pencernaan harus bekerja ekstra untuk menghancurkannya. Oleh karenanya, jika mie instan dikonsumsi rutin dalam seminggu, efeknya bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, atau kembung ya. Jadi memang sulit dicerna, akibatnya juga mengakibatkan gangguan pencernaan. Yang keempat adalah kalau kita rutin mengkonsumsi mie instan adalah sakit jantung ya. Dalam kemasan mie instan itu sudah kita ketahui bahwasanya mie instan itu rata-rata mengandung MSG ya, monosodium glutamat, natrium dan kalori tinggi ya. Kandungan MSG dan natrium tersebut memicu tekanan darah tinggi dan hipertensi hingga masalah gagal jantung ya. Jadi kenapa seseorang itu sewaktu-waktu ada penyakit jantung ya karena permasalahan makanan ya, dan itu makanan kita lihat sendiri kalau makanannya yang banyak dalam mie instan ya itu memberikan akibat dari akumulasi dari sering memakan mie instan. Dan yang terakhir bahaya ketika kita mengkonsumsi mie instan adalah sindrom metabolik ya. Ketika tubuh itu biasakan menerima makanan instan, biasanya mereka jadi lebih sedikit mengkonsumsi sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, daging dan ikan ya. Akibat dari kebiasaan itu muncul resiko sindrom metabolik dengan gejala penumpukan lemak perut, hipertensi, gula tinggi, hingga kadar lipid ya. Dan banyak sekali permasalahan yang dihadapi ketika kita mengkonsumsi rutin mie instan ya. Makanya sobat sekalian, kita sekarang harus sadar bahwasanya kita hidup kesehatan itu mahal ya. Jangan sampai kita korbankan kesehatan kita itu hanya memakan makanan yang benar-benar instan ya. Ada cara lain yang lebih murah, misalnya kita makan tempe yang misalnya mempunyai kandungan nutrisi protein yang lebih tinggi, yang mungkin juga lebih murah, yang bisa kita konsumsi gitu ya. Dan memang dengan banyaknya penyakit yang ditimbulkan karena mie instan itu, tentu saja kita harus berpikir bagaimana untuk menjaga kesehatan ya. Makanya ya terus-menerus saya merekomendasikan untuk terus menjaga kesehatan dari efek makanan yang kita konsumsi ya. Dan dengan itu kita harus mengkonsumsi produk kesehatan yang sangat saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi propolis. Nah, ini untuk menjaga kesehatan setiap hari dan akibat kita terus menerus mengkonsumsi makanan yang tak sehat ya. Karena propolis ini ya sobat sekalian yang saya rekomendasikan untuk menjaga kesehatan dan juga untuk mengatasi berbagai macam keluhan gitu ya. Ya, ini Turkish Propolis Turkiya ini yang saya rekomendasikan karena pertama beda dengan propolis yang lain adalah ini sudah mengandung teknologi nano ya. Apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada ruqyah ya, kita ketahui ruqyah adalah terapi yang sangat dianjurkan untuk kesehatan, dan ini sudah ada ya. Jadi praktis all in one di sini ya. Dan kemudian juga apa saja manfaat dari Turkish Propolis Turkiya ini, diantaranya adalah dapat mengatasi masalah non medis. Kemudian untuk masalah berat misalnya kolesterol, diabetes, asam urat ya, kemudian juga untuk pemulihan penyakit ya, luka ringan, kanker ya, kemudian paru-paru ya, diabetes dan lain sebagainya. Dan ini ada produk kesehatan sapu jagat yang hampir bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk juga COVID ya. Sudah banyak testimoni terkait masalah bisa konsumen yang merasakan lebih baik setelah mengkonsumsi Turkish Propolis Turkiya. Untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Turkiya yang biru, yaitu Brain ya, Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi, kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya.
kemudian juga bisa menutrisi otak orang dewasa. Keunggulannya apa saja? Yang pertama adalah produk halal ya, kemudian sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM dan kemudian sertifikat halal dari MUI dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association, asosiasi pengusaha nano internasional. Jadi sangat aman, tinggal kita konsumsi saja. Dan sebagai informasi ini sudah dikonsumsi ya banyak konsumen dan ribuan botol sudah dikonsumsi oleh mereka para konsumen dan mereka sudah mendapatkan manfaatnya. Cara penggunanya gimana? Cukup meneteskan Turkish Prophylaxis Ruqyah ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70, 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam ya. Pagi 7 tetes, malam 7 tetes ya. Untuk yang lebih berat, untuk kolesterol, diabetes, dan asam urat dan lain sebagainya itu 3 kali, pagi, siang, dan malam ya. Kami juga kami juga membuka peluang bagi Anda yang ingin, sudah merasakan Turkish Prophylaxis Ruqyah ini bisa juga melakukan bisnis Turkish Prophylaxis Ruqyah ini dengan berjualan Turkish Prophylaxis Ruqyah dengan minimal beli 3 Anda mendapatkan keuntungan dengan harga cuma 630 dengan hemat 120 Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis lengkap untuk berbisnis Turkish Prophylaxis Ruqyah dan juga cara untuk memarketingkan atau menjual Turkish Prophylaxis Ruqyah. Jadi ada dua keuntungan ya, kita dapat menolong atau merekomendasikan orang terhadap produk kesehatan dan mengatasi keluhan kesehatan. Yang kedua, kita dapat menambah penghasilan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita kalau ingin mengkonsumsi ini ya bisa langsung merasakan, langsung mencoba satu, kemudian kalau cocok kita bisa merekomendasikan kepada yang lain. Ya, kita jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas diri dengan terus-menerus mengkonsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau juga bisa kunjungi toko online kami di Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.